Peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 merupakan episode kelam dalam sejarah Indonesia. Lebih dari sekadar insiden sejarah, tragedi ini mewariskan bayang-bayang yang terus menghantui dan membentuk lanskap sosial dan politik Indonesia hingga hari ini. Tanpa sadar, bayangan G30S ialah fenomena yang terus beroperasi seperti manipulasi narasi, perpecahan sosial, dan dinamika politik ideologis yang memengaruhi tatanan masyarakat. Lantas, bagaimana warisan tak terucap G30S menghantui Indonesia? Mari kita lihat bayangan yang terus mengikuti arah gerak bangsa. Tragedi G30S menjadi panggung arsitektur propaganda yang dirancang untuk mengukuhkan kekuasaan dan menanamkan narasi tunggal di benak masyarakat. Narasi yang dibangun ini, tidak hanya berhasil mengaburkan kebenaran sejarah tetapi juga menciptakan sebuah mitos politik yang bertahan selama puluhan tahun. Terlihat bahwa, alat propaganda paling efektif dalam mengungkap gerakan tanggal 30 September adalah melalui film pengkhianatan G30S PKI tahun 1984. Film ini menempatkan Partai Komunis Indonesia sebagai dalang tunggal di balik penculikan dan pembunuhan 6 jenderal. Namun pertanyaan yang sampai kini belum sepenuhnya terjawab adalah apakah benar Partai Komunis satu-satunya dalang dalam peristiwa tersebut. Tentu sebagai anak bangsa kita perlu tahu kebenaran sejarah, yang berarti bukan untuk menunjukkan keberpihakan pada satu sama lain. Di balik narasi tunggal yang dipaksakan, kebenaran sejarah G30S mungkin jauh lebih kompleks dan syarat kontroversi. Misal kontradiksi kelas yang terlihat dalam perebutan kekuasaan antara burjuis militer yang diwakili oleh TNI dan proletariat yang diwakili oleh PKI, atau dalam kondisi terbaru, jelas belakangan terjadi pertikaian antara rakyat dan pejabat. Apakah kita masih ragu G30S tidak membayangi bangsa? Terlepas dari itu, terdapat teori alternatif yang menunjukkan peristiwa tersebut melibatkan banyak pihak seperti PKI, TNI dan Jenderal Soeharto. Adapun pandangan yang dikemukakan oleh Benedict Anderson, yaitu menuduh Soeharto sebagai dalang yang diuntungkan dari peristiwa, hal itu karena Komandan Kostrad Jenderal Soeharto tidak menjadi target operasi penculikan G30S. Selain itu, pengakuan yang diberikan oleh Letnan Kolonel Untung, sosok kunci dalam gerakan melalui persidangan, dicabut karena mereka mengklaim telah menandatanganinya di bawah tekanan kekerasan dan intimidasi. Saluran, perdebatan mengenai dalang bukan sekadar diskusi akademis. Dengan menghancurkan ingatan kolektif, rezim Orde Baru berhasil mengukuhkan kekuasaannya. Perang narasi yang terus berlangsung ini telah menciptakan kondisi di mana masyarakat rentan terhadap disinformasi dan polarisasi, dan membuat bangsa Indonesia sulit mencapai konsensus sejarah yang utuh. Melihat demikian, lantas, bagaimana G30S membayangi bangsa Indonesia terkait manipulasi informasi? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat kita lihat pada fenomena bangsa seperti dis dan misinformasi, framing media dan lain sebagainya. Saluran, disinformasi dan misinformasi ialah dua bentuk manipulasi yang seringkali tumpang tindih. Disinformasi adalah informasi salah yang disebarkan, serta pelakunya tahu itu. Sedangkan misinformasi ialah informasi salah yang disebarkan tanpa adanya niat jahat, di mana pelakunya tidak tahu. Selanjutnya yang sering terjadi adalah framing, yaitu suatu informasi tidak sepenuhnya salah, tetapi disajikan dengan cara yang menyoroti sisi tertentu dan menyembunyikan sisi lainnya untuk membentuk opini publik, dan kita tahu ini sangatlah marak pada saat sekarang. Lain sisi juga ditemui clickbait, yakni penyajian informasi dengan judul yang sensasional dan provokatif, yang mana isinya seringkali tidak relevan atau bahkan menyesatkan. Saluran, melihat hal demikian, meski tidak sepenuhnya benar, dalam hal manipulasi informasi G30S, sejatinya juga bayangan atau warisan tak terucap bangsa kita Indonesia yang terlihat pada dis dan misinformasi, framing dan clickbait. Saluran, selain manipulasi informasi, warisan lain dari G30S adalah luka sosial yang mendalam,
yang menciptakan perpecahan dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa ini memicu gelombang kekerasan dan diskriminasi yang tidak hanya berdampak pada para korban langsung, tetapi juga pada generasi setelahnya. Pembersihan PKI dengan pembunuhan massal hingga 3 juta jiwa, terus meluas ke simpatisan dan warga sipil yang dianggap berkaitan dengan komunisme. Maka dampak sosialnya jauh melampaui kekerasan fisik, di mana rezim Orde Baru secara institusional melegalkan diskriminasi terhadap para mantan tahanan politik dan keluarga mereka, misal KTP yang dilabeli khusus efektif menghambat akses pekerjaan dan peran sosial yang layak. Stigma ini menciptakan sebuah kelas sosial baru, yaitu warga negara kelas 2 yang dicap dan dikucilkan oleh masyarakat. Demikian itu menjadi trauma dan stigma warisan yang menghantui hingga kini, di mana terjadi operasi rekayasa sosial dan psikologis berskala besar yang menanamkan ketakutan dan perpecahan anak bangsa yang sejatinya tidak terlibat. Kan saluran, jika kita lihat lebih jauh dampak perpecahan sosial G30S juga merembet ke ranah spiritual. Akibat teror mental dan fisik yang dialami oleh mereka yang dicap komunis, banyak mantan anggota PKI dan ex-Tapol, khususnya di Jawa, memilih untuk pindah ke agama Kristen. Fenomena konversi keagamaan ini, yang terjadi secara signifikan pada dekade 1960-an hingga 1980-an, merupakan respons langsung terhadap trauma pasca 1965. Sehingga konversi agama ini tidak lagi tentang keyakinan, tapi pilihan untuk bertahan hidup dan mencari perlindungan diri. Hal ini mengilustrasikan dahsyatnya dampak G30S hingga mampu merombak ulang peta sosial religius masyarakat di tingkat akar rumput. Kan saluran, melihat demikian kembali kita bertanya, terkait G30S, apa saja bentuk perpecahan sosial yang membayangi bangsa? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat realita yang di mana-mana terjadi perpecahan sosial, jika asas tunggal ditetapkan dengan menghapus sayap kiri dan kanan oleh rezim untuk menguatkan ideologi dan rekonsiliasi bangsa, namun kenyataannya terdapat kafling-kafling sosial yang saling bertolak dalam kesatuan bangsa. Meskipun perbedaan adalah niscaya dan tidak tepat untuk mengatakan G30S sebagai penyebab dari perpecahan sosial yang terjadi, namun dalam perjalanan bangsa dengan bercermin pada kejadian tersebut menunjukkan hal serupa, yaitu masih adanya perpecahan sosial akibat berebut kekuasaan. Setidaknya dalam hal perpecahan sosial sebagai bayangan G30S ini dapat kita lihat pada beberapa poin, seperti menuduh individu tertentu sebagai seorang komunis, sentimen agama yang memperkuat tembok sosio-religius masyarakat, masih terputusnya hubungan negara dengan pihak keluarga yang menjadi korban pembantaian massal yang dianggap PKI, segala pandangan kiri dinilai simpatisan komunis dan lain sebagainya. Kan saluran, G30S bukan sekedar babak kelam di masa lalu, melainkan peristiwa yang terus membayangi dan membentuk realitas Indonesia. Warisan manipulasi informasi terus memecah belah dan membuat masyarakat rentan terhadap disinformasi, perpecahan sosial membiarkan trauma yang belum tersembuhkan, dan dinamika pasca peristiwa terus memengaruhi lanskap ideologi dan politik. Untuk membangun masa depan yang bebas dari polarisasi dan radikalisme, bangsa Indonesia perlu secara berani dan jujur menghadapi sejarahnya. Pemahaman sejarah yang kritis dan upaya rekonsiliasi yang autentik adalah kunci untuk memastikan bahwa hantu PKI tidak lagi dapat digunakan sebagai alat politik, dan bahwa luka-luka masa lalu dapat mulai disembuhkan, sehingga warisan tragedi 1965 tidak lagi melanda generasi mendatang. Mari sama-sama menguatkan diri dengan semangat bangsa, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.